keperdataan dari seorang individu ataupun subjek hukum lainnya. Sebut saja dalam hal perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Dalam hal persoalan-persoalan, keperdataan yang bersifat internasional akan menjadi sangat penting untuk dibahas apabila terdapat perbedaan sistem atau prinsip yang dianut oleh tiap-tiap negara. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam ilmu hukum perdata internasional. Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam hal hubungan keperdataan antar ialah masalah penyelundupan hukum. Lembaga maupun individu mempunyai peran yang sangat dominan di mana masalah persamaan di muka hukum sering diabaikan. Dewasa ini, berbagai kasus terjadi seperti perkawinan antar negara dengan keyakinan yang berbeda. Masalah pembagian warisan yang dengan menggunakan hukum yang berbeda. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari globalisasi yang mana tidak bisa dihindari karena hal ini merupakan sebuah kebutuhan dan sifat dasar umat manusia. Perkawinan dalam perspektif hukum. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam hidup manusia. Karena perkawinan menyatukan pribadi kedua calon suami, tidak hanya itu, tapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang suci karena berhubungan antara kaedah-kaedah perkawinan dan kaedah-kaedah agama. Nikah beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum agama yang berlainan. Terhadap perkawinan beda agama, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah
perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagai diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen, perkawinan beda agama itu tidak sah karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Tidak sah hukumnya perkawinan yang dilakukan oleh sepasang orang yang beda agama dalam pandangan agama Islam. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Profesor Wahyu Darmabrata menjabarkan ada 4 cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan diakui oleh negara dan masyarakat, yaitu meminta penetapan pengadilan perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Misalnya pria beragama Hindu menikah dengan wanita beragama Islam. Perkawinan antar negara berdasarkan hukum perdata internasional. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seorang bertemu dengan pihak lain dan berkomunikasi dengan berbagai suku, bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap, sehingga timbullah apa yang dinamakan dengan perkawinan campuran. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan antar dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, karena salah satu berkewarganegaraan asing, yang satu berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Surjono Suekanto dikatakan sebagai keadaan dan kejadian, maka sifat tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dan pada pasal 81 KUHP Perdata dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil yang telah berlangsung. Pasal 81 KUHP Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dinyatakan atau menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan. Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam. Oke, kita lanjut. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus permasalahan penyeludupan hukum dalam perkawinan antar negara. Contoh kasus yang pertama tentang perkawinan yaitu seorang perempuan, anak dari seorang saudagar kaya raya, oleh KUA setempat tidak diterima untuk menikah
karena tidak ada persetujuan dari anaknya. Akhirnya, calon pengantin laki-laki tidak kehilangan akal, mereka lari ke luar daerah dan kawin di sana. Bagaimana cara kawinnya di sana tidak diketahui. Sang ayah perempuan mengetahui perkawinan anaknya itu. Dia marah-marah dan menulis di koran-koran serta memohon kepada masyarakat bahwa perkawinan itu tidak sah. Karena dilakukan tanpa wali yang sah, mereka tidak menyerah begitu saja dan pergi ke Singapura. Beberapa tahun kemudian kembali ke Indonesia, di mana akhirnya orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena perkawinan adalah sah. Dari kasus tersebutlah nampak bahwa perkawinan luar negeri dengan mengesampingkan hukum sendiri inilah yang disebut penyeludupan hukum. Contoh kasus yang kedua tentang penyeludupan hukum. 1. Perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan, yaitu dalam artian wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat 8 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1948 memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 2. Perkawinan untuk menghindari pengusiran, dalam artian wanita-wanita asing yang secara tergesa-gesa menikah dengan pria Belanda pada masa perang dengan maksud menghindarkan pengusiran oleh jawaban imigrasi. Yang ketiga, perkawinan yang dapat bekerja, yaitu dalam artian wanita asing yang menikah dengan pria WNI untuk dapat bekerja menghindarkan izin kerja khusus WNA berdasarkan peraturan Menteri Perburuhan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958. Contoh kasus yang ketiga tentang perkawinan yaitu Patricia Alma Williams, umur 73 tahun, wanita penulis kewarganegaraan Australia, tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kawin dengan Jamaluddin, umur 27 tahun, warga negara Indonesia pada tahun 1992. Kepala Kantor Imigrasi Mataram menolak permohonan pembuatan paspor RI atas nama Patricia Jamaluddin. Mereka dilarang pergi ke luar negeri. Penolakan dan larangan itu berdasarkan kepada alasan bahwa perkawinan Patricia dengan Jamaluddin merupakan perkawinan semu, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Perkawinan mereka dilakukan dengan maksud tertentu, dengan hal itu untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Belakangan Jamaluddin juga mengaku bahwa benar perkawinan itu dilakukan hanya pura-pura, bahkan surat keterangan dari kepala desa untuk kepentingan perkawinan tersebut palsu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, teman saya. Terima kasih. Melangsungkan perkawinan dengan orang yang mereka cintai, tetapi negara Indonesia juga mempunyai peraturan bagaimana tata cara dan syarat sahnya dilakukan perkawinan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak sah, yaitu tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Dengan melihat adanya banyak yang majemuk dengan beraneka ragam suku, budaya, dan agama, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan. 1. Sebaiknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan idealnya memiliki kepercayaan yang sama. 2. Apabila memaksakan itu, maka bisa dilakukan di luar negeri. 3. Hendaknya pemerintah membuat peraturan undang-undang secara